Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone and welcome to my YouTube channel. In today is learning video. We are going to discuss a very important topic in the world of work and modern organization, human resource management, strategy and analysis. But before we begin, let me introduce myself. My name is Reja Wahyu Avita, student ID 2441108 for Management Class 24C. So, let's get started. Make sure to watch until the end. Manajemen sumber daya manusia adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian terhadap sumber daya manusia dalam organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Di dalam sumber daya manusia ini, ada strategi yang sangat penting. Di antaranya, menjamin ketersediaan SDM yang berkualitas sesuai kebutuhan organisasi, mendukung pencapaian tujuan bisnis dan daya saing organisasi, meningkatkan produktivitas, motivasi, dan kepuasan kerja karyawan, mengelola perubahan dan inovasi dalam organisasi. Strategi manajemen sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting dalam keberhasilan organisasi. Pertama, strategi ini menjamin ketersediaan SDM yang berkualitas sehingga organisasi selalu memiliki tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan tugas dan peran yang ada. Tanpa SDM yang tepat, sulit bagi organisasi untuk mencapai hasil yang optimal. Selain itu, strategi SDM juga mendukung pencapaian tujuan bisnis dan daya saing organisasi. Karyawan yang dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi maksimal sehingga organisasi dapat bersaing secara efektif di pasar yang dinamis. Tidak kalah pentingnya, strategi ini berperan dalam meningkatkan produktivitas, motivasi, dan kepuasan kerja karyawan. Strategi yang tepat akan membuat karyawan merasa dihargai dan termotivasi sehingga mereka bekerja dengan semangat dan hasil yang lebih baik. Terakhir, strategi manajemen SDM juga sangat penting dalam mengelola perubahan dan inovasi dalam organisasi. Dengan sumber daya manusia yang siap dan adaptif, organisasi mampu bertransformasi dan berinovasi menghadapi tantangan dan peluang yang terus berkembang. Strategi manajemen sumber daya manusia terdiri dari beberapa komponen penting yang harus dikelola dengan baik. Yang pertama, perencanaan SDM bertujuan untuk menentukan jumlah dan kompetensi karyawan yang dibutuhkan organisasi agar dapat menjalankan tugas secara optimal. Yang kedua, rekrutmen dan seleksi adalah proses menarik dan memilih kandidat terbaik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga diperoleh tenaga kerja yang berkualitas dan tepat guna. Selanjutnya, pengembangan SDM meliputi pelatihan dan pengembangan keterampilan karyawan agar mereka terus dapat meningkatkan kompetensi dan produktivitas. Yang keempat, manajemen kinerja fokus pada evaluasi dan peningkatan kinerja karyawan secara sistematis sehingga organisasi dapat mencapai target dengan efektif. Lalu, manajemen kinerja fokus pada evaluasi dan peningkatan kinerja karyawan secara sistematis sehingga organisasi dapat mencapai target dengan efektif. Terakhir, hubungan industrial berperan dalam membangun hubungan yang harmonis
antara manajemen dan karyawan demi menciptakan suasana kerja yang kondusif dan meminimalkan analisis SDM dalam organisasi. Nah, analisis SDM adalah proses penting yang dilakukan untuk mengkaji kebutuhan, potensi, dan permasalahan SDM dalam organisasi. Tujuannya adalah untuk mendukung pengambilan keputusan strategi yang tepat. Pertama, dilakukan analisis kebutuhan SDM berdasarkan target dan rencana organisasi agar jumlah dan jenis SDM yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan masa depan. Selanjutnya, ada analisis kompetensi dan kinerja karyawan untuk menilai sejauh mana kemampuan dan analisis kerja karyawan memenuhi standar yang diharapkan. Kemudian, dilakukan juga analisis retensi dan turnover, yaitu mempelajari tingkat pengunduran diri dan keberlangsungan karyawan dalam organisasi agar dapat mengambil langkah meningkatkan loyalitas. Terakhir, analisis kepuasan kerja dan motivasi yang bertujuan untuk mengukur seberapa puas karyawan terhadap lingkungan kerja dan seberapa termotivasi mereka dalam menjalankannya. Lalu ada metode analisis SDM. Dalam melakukan analisis SDM, terdapat beberapa metode umum yang digunakan untuk mendapatkan gambaran yang akurat dan mendalam. Pertama, analisis jabatan yang fokus pada identifikasi tugas, tanggung jawab, dan kompetensi yang dibutuhkan pada setiap posisi dalam organisasi. Yang kedua, analisis kebutuhan pelatihan dilakukan untuk mengetahui gambaran keterampilan. Selanjutnya, survei kepuasan karyawan digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan dan motivasi karyawan terhadap lingkungan kerja. Lalu yang terakhir, metode kartu skor berimbang SDM atau balance score diterapkan untuk menilai kinerja SDM secara komprehensif dari berbagai perspektif seperti keuangan, proses internal, pembelajaran, dan juga pertumbuhan. Strategi pengembangan SDM. Strategi pengembangan SDM sangat penting untuk memastikan karyawan terus berkembang dan siap menghadapi tantangan. Yang pertama, fokus pada pelatihan dan pengembangan keterampilan. Kedua, pengembangan kepemimpinan juga penting untuk mempersiapkan pemimpin masa depan yang mampu mengarahkan organisasi menuju tujuan strategi. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi dalam pengembangan SDM menjadi sangat penting. Misalnya melalui pelatihan berbasis digital dan kinerja sistem manajemen yang terintegrasi. Terakhir, membangun budaya kerja inovatif, mendorong karyawan untuk terus berinovasi dan beradaptasi. Lalu ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah strategi dan analisis SDM memegang peranan yang sangat penting bagi keberlangsungan serta daya saing sebuah organisasi. Tanpa manajemen SDM yang tepat, sulit bagi organisasi untuk berkembang dan bertahan di lingkungan bisnis yang kompetitif. Demikianlah yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat untuk kita. Oke, thank you.